karena mungkin kita generasi Y juga gitu ya, dan Z gitu untuk mereka. Effortless mereka itu. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Lagi jelasin Selfie gitu ya. Live Instagram gitu, ada yang pakai alis dulu. Oh my god, Berarti effortnya dosen zaman sekarang lebih berat ya daripada dosen zaman dulu kayaknya. Ya nggak sih? Karena zaman kita nurut banget kan anaknya. Oke, dicatat dulu ya, yang ini yang ada di PPT gitu. Trik, udah Bu. Itu pertama kali aku masuk kelas, aku speechless. Paling terniat lah aku bikin spanduk. Jadi kayak aku ngeprint di bahan spanduk gitu, Ri. Oke. Isinya apa itu? Kata silang. Mantap. Jadi, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Nah, ini kayaknya lebih ringan-ringan sih pertanyaannya. Kayak misalnya kalau Ria itu yang ngebedain Ria waktu jadi mahasiswa dosen zaman dulu dengan zaman sekarang itu ngebedainnya apa sih gitu? Apa sama aja sih sistem ngajarnya atau mungkin ngikutin gaya milenial gitu? Beda, Re. Jadi mungkin dulu gitu ya dosen-dosen kita sama sekarang dosen-dosen sekarang tuh ngajarnya beda banget. Karena yang pertama mereka tuh lebih kritis. Terus kalau aku ngeliat ya, aku sih menyebutnya mungkin ya, aku nggak ngerti ya orang menyebutnya seperti apa gitu. Karena mungkin kita generasi Y juga gitu ya, dan Z gitu untuk mereka. Effortless mereka itu. Jadi mereka tuh mungkin berusaha, tapi menurut kita itu yang zaman dulu gitu ya, yang zaman dulu kita sebagai mahasiswa itu tuh kayak kok usahanya cuma gini doang sih buat dapet nilai itu gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita dan contohnya simpel aja ya. Kok dulu kita disuruh catat gitu, apa yang udah ada di slide gitu, yang dosen udah ngajar gitu. Pasti kita catat kan? Benar. Pasti kita catat gitu. Sama dulu kita punya HP, zaman sekarang ada HP gitu, sama ada kameranya juga. HP juga kita. Tapi jangan sekarang nih. Oke, dicatat dulu ya, yang ini yang ada di PPT gitu. Trik, udah Bu. Itu pertama kali aku masuk kelas, aku speechless. Aku mintanya nyatet dan mereka cuma ngefoto. Tapi bener juga mereka nggak ngerti bahasa juga ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari konteks gitu ya, nyatet ya kecatet sih, itu kesimpan, tapi entah gitu kemana. Karena kan sebetulnya kita sebagai dosen itu diminta untuk ngajar mereka, entah mereka nantinya mengerti atau nggak mengerti, itu kan jadi tanggung jawab mereka sendiri kan. Benar. Gitu. Benar. Tapi aku cuma yang speechless aja ngeliatnya. Oh gitu caranya anak sekarang gitu, Ri. Terus kamu kayak nggak ini, kayak nggak membantah gitu. Kok di foto, kok di ini? Ada? Iya. Aku tanya waktu itu, kenapa nggak ditulis aja? Iya Bu, nanti ada yang nggak catat, nanti ada yang kesini gini gitu. Oh ya udahlah, udah selesai itu. Zaman dulu ya, aku ingat banget kalau misalkan kita suruh nyatet gitu ya, ada yang nggak lengkap PPT itu nanti bakal dikasih sama dosennya. Benar. Sebetulnya kalau mau jadi mahasiswa gitu yang think smart gitu, sekarang nggak nyatet sih sebenarnya nggak apa-apa, karena kan bakal dikasih gitu ya. Buat ujian juga kan? Cuma kan takutnya selama nanti perkuliahan tiba-tiba ditanyain apa yang di slide sebelumnya gitu kan. Kan kita jadi nggak ngerti gitu kan. Nah kalau anak-anak dulu itu kan kayak gitu cara belajarnya gitu. Dia mengerti dari apa yang dia catat dan nanti dia ulangi pada saat slide dikasih, jadi double belajarnya. Ya jadi bisa dikombinasiin gitu. Nah kalau anak sekarang tuh enggak, aku lagi jelasin apa gitu dia kayak main HP, ada yang aku lagi jelasin selfie gitu ya. Live Instagram gitu, ada yang pakai alis dulu. Oh my god,
Wah, Berarti effortnya dosen zaman sekarang lebih berat ya daripada dosen zaman dulu kayaknya. Ya iya, nggak sih? iya, Karena iya. zaman kita nurut banget kan Nurut anaknya. banget. Maksudnya kita nggak nurut-nurut amat, tapi eh, at least kita mengerjakan apa yang mereka minta. Apa yang dosen minta, benar. Gitu loh. Nah, Ya, aku nggak tahu ya, mungkin kalau kelas lain ada yang mungkin berisik banget, ada yang nakal banget, ada yang kayak gimana, aku nggak tahu. Cuma yang aku tahu dari zaman kita itu mayoritas anak-anak kayak gitu gitu loh. Benar. Ya walaupun sebenarnya ada juga yang kayak gitu-gitu. ada yang cuma ditulis judulnya doang, Iya. terus dia pura-pura. Yang penting cuma kelihatan nulis aja. Gitu. Dosen ya supaya senang juga kan gitu. Cuma mereka nggak frontal gitu loh, Ri. Iya. Gitu. Apa yang mereka lakukan tuh nggak frontal kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar itu tahun pertama. Tahun pertama itu aku kedapetan semester pertama itu kayak gitu. Anaknya, apalagi materi aku waktu itu aku Berat gitu. Materi kuliahnya itu adalah perilaku organisasi. Oke. Jadi itu tuh teori, semuanya teori. Jadi kalau anak-anak disuruh nyata tuh kayak yang nulis lagi gitu loh. Kayak malas. Malas. Ya. Nah, dan mereka kan sebenarnya kalau yang teori itu mereka bisa nalar. Bisa. Jadi kan mereka tidak harus sama plek dengan apa yang materi yang aku kasih, tapi mereka bisa ya udah ngarang-ngarang aja. Yang penting intinya sama. Gitu loh, kayak yang kayak gitu, kayak belajar bahasa Indonesia lah, gimana lah. Iya. Misalnya kita nggak tahu ngeplek banget tapi Benar. tahu gitu ya. Nah kayak gitu, Ri. Jadi aku mikir nggak bisa sih kalau mereka ngarang-ngarang kayak gini terus. Makanya aku tahun depannya bikin itu yang tadi aku cerita di segmen sebelumnya. Aku bikin games. Nah, games itu tuh tentang materi. Jadi Ada diselipin teori gitu ya. Nah, jadi semester selanjutnya aku udah nggak pernah nyuruh mereka nyatet kalau itu materinya teori. Aku udah nggak pernah. Ini terserah kalian mau catat mangga. Kadang kan ada yang aku langsung next. Slide selanjutnya itu mereka, Bu, belum. Oh ya udah, berarti mereka nyatet. Oke. Sok mangga. Tapi kalau misalkan aku next mereka diem aja, ya udah. Aku anggap mereka mengerti. Kayak gitu. Tapi aku bikin game setiap. Jadi materi hari ini akan aku gameskan minggu depan. Oke. Jadi minggu depan di awal sebelum materi aku jelaskan gitu ya. Itu aku akan ngasih games tentang materi yang kemarin. Itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya sekarang kan pembelajaran secara elektronik tuh ada banyak, ada Kahoot, ada Quizy, ya kayak gitu. Aku pakai Kahoot kadang, gitu ya, biar kayak seru ya. iya seru gitu. Jadi mereka greget juga kan. Betul, dan itu aku selalu tekankan ini ada poinnya. Oke. Jadi nanti yang poinnya terbanyak itu akan sebagai penambah mereka dinilai. Oke. Kayak gitu, akan jadi nilai bonus dan itu akan menambah ke nilai kalau nilai mereka jatuh gitu. Jadi bukan berarti mereka mengandalkan kuis doang tapi nggak UTS nggak UAS. Karena ini sebagai nilai bonus tambahan kalau nilai mereka jatuh. Gitu loh. Nah, itu terus aku juga bikin kayak itu paling terniat lah aku bikin spanduk. Jadi kayak aku ngeprint di bahan spanduk gitu, Ri. Oke. Itu Isinya apa itu? kata-kata silang. mantap. Jadi itu ada berapa pertanyaan mendatar dan menurun berapa? Aku lupa deh ada berapa, kalau nggak salah 10 Deri. Wow. Aku lupa, pokoknya itu gede banget. Terus? Dan aku sendiri aja nggak bisa masang itu di papan tulis, itu nggak bisa kalau aku sendirian ya. Bisa, aku pasti minta tolong anak-anak karena itu lebar dan tinggi juga ya. Jadi kalau aku itu kertas apa itu, Ria? spanduk, bahan spanduk. Literally spanduk. Jadi kamu tahu yang kayak selamat datang. Nah, itu tuh aku pakai buat kayak gitu. Iya. Wow. Iya. Aku bingung mau mikir apa gitu kan. Ya udah akhirnya bikin Itu kreatif sih, kreatif. itu. Dan itu teka-teki silangnya emang per kelompok. Jadi nanti per kelompok itu diundi kayak gitu, dapat nomor berapa, dan jadi nomor mendatar dan menurunnya itu nomornya jadi satu semua. Oke. Ini kalau misalkan kelompok Ari gede-gede dapat nomor 10, ya udah dibuka itu pertanyaan nomor 10 apa. Jadi kalau dia salah, dia nggak dapat poin, tapi nanti bisa dilempar ke temen yang benar kayak gitu. Tapi temen yang benar itu akan dapatnya poinnya lebih kecil dari poin kalau kelompok yang dapat undian itu langsung jawab gitu. Iya. Misalkan kalau kelompok Ari tadi dapat nomor 10, jawab benar dapat poin 10. Tapi kalau Ari nggak bisa jawab, dilempar ke kelompok si C gitu ya. C bisa jawab, berarti nilainya nggak 10, gitu cuma 8 gitu. Dan itu ada waktunya, Ri. Kayak gitu. Terus kayak Kahoot, kalau Kahoot itu kan sebenarnya orang jawab, nanti kan poinnya muncul. Ya, muncul. Ya, kayak gitu. Kalau aku nggak. Jadi kalau aku itu Kahootnya per kelompok.
Oke. Nah, mahasiswa aku pasti ngerasanya kayak gampang kan berkelompok. Yang belajar paling 1-2 orang. Oh, jangan sedih. Jadi anak-anak aku minta untuk duduknya berjajar ke belakang. Oke. Jadi misalkan kelompok itu 5 orang, satu kelompok 5 orang, aku minta duduknya 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang, menderet ke belakang semua. Nah, handphonenya buat kahutnya cuma 1. Oh. Jadi pertanyaan Ada pertama, operator 1 gitu ya? iya, jadi pertanyaan pertama yang jawab yang paling depan. Oh gitu, Gitu. caranya. Cuman tapi tetap dikasih tahu dari temannya belakang. Enggak. Oh kamu caranya gitu? Oh iya, Kenapa? ngerti. Karena kalau misalkan aku minta mereka buat nanti Sendiri-sendiri? dijawabnya, maksudnya kalau temen yang tahu yang belakang ngasih nggak tahu ke depan gitu ya, berarti kan yang depan yang nggak bisa jawab ini tadi nggak belajar dong. Iya benar. Tapi kalau aku tuntut mereka terus ngapain berkelompok, karena biar mereka buat saling ngingetin. Oke. Udah belajar belum lo? Gitu. benar. Lu belum belajar, ntar kelompok kita ntar dapat nilainya jelek, lu belajar sekarang. iya, Gitu kayak- loh. Ya misalkan aku sekelompok sama Ari, aku nggak belajar, Ari, lu belajar Ri. Iya, Ntar kalau misalkan lo nggak bisa, kelompok kita dapatnya nilainya jelek. Nih gue kasih tahu, ini kayak gini, gitu. Oh iya. Jadi secara nggak langsung kayak dipacu buat belajar mereka ya. Karena benar. anak-anak sekarang itu nggak bisa kalau disuruh belajar sendiri. Mereka harus, mereka tuh sukanya bercerita. Oke. Jadi kalau dulu zaman kita kan, Ri, aku lagi belajar. Terus tiba-tiba Ari nanya, Ri, yang ini apa sih? Aduh, bentar lagi belajar. Kalau dulu kan anak dulu kayak gitu ya, nggak mau diganggu. Benar. Kalau anak sekarang enggak, Ri. Kalau aku ngelihat mereka ya, aku ngelihat mereka tuh, nih, yang ini tuh kayak gini, nah yang ini tuh kayak gini. Nanti dia cerita. Jadi ya, kalau perilaku organisasi itu gitu. Oke. Dan temennya juga lebih suka mendengarkan dari temennya lagi. Oke. Gitu. Daripada harus membaca teori-teori kayak gitu. Oh. Jadi kan kalau misalkan nih aku jawab, nanti aku kasih ke si A di belakang. Ternyata jawaban aku salah. Wah, lu salah. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi rame Iya, gitu. iya. Jadi seru ya gitu. Berarti ya emang waktu awal di tahun-tahun pertama itu semester awal mungkin Ria agak monoton karena mungkin membaca apa Betul. juga kelas juga gimana ya cara perilaku anak sekarang dengan zaman kita pasti beda banget. Walaupun nggak nyampe 10 tahun kita ya bedanya Nggak kan. nyampe sih. Nggak nyampe 10 tahun lah. Jadi ya gitulah. Terus Ria kayak maksudnya dengan begitu tuh banyak sharing juga dengan dosen-dosen senior. Iya. Enggak sih kalau dosen senior, karena dosen senior ngajarnya beda, Ri. Oh beda. Berarti ke dosen-dosen mudanya lagi. Iya, yang Oke. seumuran sama aku Atau gitu. mungkin yang udah di luar jadi dosen dulu ya. Oke. Gitu. Nah itu aku ngobrol-ngobrol. Jadi kayak aku juga sorry juga ya buat anak-anak atau kelas yang memang setahun pertama aku ngajar, karena itu bener-bener setahun pertama itu setahun percobaan aku. Masa percobaan kamu ya. Jadi aku juga bilang ke mereka makasih karena mereka udah mau jadi kanvas yang buat aku coba-coba buat ngegambar. Oke. Gitu. Dan mereka nerima gitu, masuk yang apa yang aku kasih itu masuk aja gitu. Oke. Dan itu yang aku gagal atau aku berhasilnya metode pembelajaran aku itu aku benerin dan aku terapin ke yang selanjutnya gitu loh. Oke. Jadi ada Gitu. pengalaman yang sebelumnya jadi belajar ya. Nah Gitu. udah itu berarti kayaknya lebih effort emang dosen zaman sekarang Iya. ya. Bener ya. Banget. Cuma ya itu sih Dan maksudnya. kita harus dituntut berpikir terus kreatif gitu ya. Iya. Nah aku jadi belajar sih karena mereka itu banyak nanya yang di luar. Ekspektasi. Oh jauh sekali. Apa sih Dan contoh-contohnya? Contohnya aku waktu itu ngajar tentang, Organisasi aku juga. lupa ya. Hah? Waktu itu materinya apa aku lupa. Yang pasti tentang perilaku organisasi. Kalau nggak salah tentang perasaan dan suasana hati. Itu yang ditanya ya luar biasa sekali. Berarti berhubungan dengan cinta-cinta. Banget ya Bu. Jadi kalau misalkan nih Bu, si cewek sama cowok nih, misalkan mereka jadian, terus mereka ada masalah, terus putus, terus kayak gini. Nah itu gimana Bu? Aduh, gimana ya, agak susah kayak gitu deh. Terus kamu jawabnya gimana? Kalau yang percintaan tuh aku nggak jawab kalau nggak salah. Tapi mereka nggak bilang, Bu, ini kok nggak jawab pertanyaan saya, Bu? Enggak Gitu. Enggak, soalnya teman-teman yang lain juga Apa sih gitu pertanyaannya? apa ya, ngerasa kayak kok di luar expect banget gitu, dia nanyain kayak gini gitu loh. Iya, Kayak gitu. menyambung-nyambungkan gitu ya. Tapi ada satu yang dia cerita juga, dia nanya itu tentang masalah keluarga. Wow. Nah, itu aku jawab. Oh, itu jawab. Itu aku jawab gitu. Jadi ya
karena ya itu tadi perilaku organisasi itu kan Masih masuk juga lah ya. iya tentang perilaku individu juga kan Iya, ya tadi yang benar. kamu bilang itu tuh dia masih rumpunnya SDM, jadi tentang manusia juga, tentang sikap, tentang perilaku, jadi ya kayak kehidupan sehari-hari aja yang biasa gitu. Dan itu macem-macem banget mahasiswa aku waktu perilaku organisasi. Ada yang aku suruh maju tiba-tiba dia nangis Karena ada masalah lah dia ya. dengan keluarganya. Ada suatu masalah gitu ya, aku nggak bisa cerita di sini juga. Tapi itu yang bener-bener yang aku sebagai dosen, karena dulu aku sebagai mahasiswa gitu tidak pernah ada yang tiba-tiba nangis gitu ya. Terus ini tiba-tiba nangis di depan kelas dan ada dosennya gitu. Aku harus ngapain kayak gitu. Takut dia pada kita ngelakuin kesalahan apa, pertanyaan-tanya ya. Iya, aku takut itu kesalahan ada di aku. Aku salah ngomong karena aku suruh maju, suruh jawab pertanyaan. Ataukah dia ngerasa emang dia tertekan dengan pertanyaan aku, atau gimana gitu. Sampai akhirnya ya aku tanya, ya nanya banget ke dia itu kenapa kamu nangis? Memang bukan Karena itu bukan ya. karena aku, cuma kan aku juga di situ sebagai leader kan, maksudnya kalau di Iya. kelas tuh aku sebagai leader, jadi ya aku harus memposisikan it's okay, tenang aja nggak ada apa-apa. Dan untuk yang nangis juga kayak aku nggak mau mempermalukan dia di depan teman-temannya gitu loh. Oke. Gitu sih, jadi tanggung jawabnya lumayan sih gitu terhadap mereka. Terus kalau misalnya pengalaman Ria pernah, ini kan Ria masih muda, belum nikah juga kan? Belum. Pernah diceng-cengin nggak? Diceng-cengin gimana nih? Misalnya diceng-cengin mungkin kayak ibu cantik gitu-gitu lah, digoda-goda gitu. Enggak Atau sih. nggak pernah ya? Kalau kayak gitu sih enggak, karena mereka itu apa ya, anak sekarang itu tuh kayak mereka itu nganggapnya itu kayak temen, Oh, kayak kayak gitu. teman, ibu gitu-gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan kayak yang muji, oh cantik, ibu baik banget sih, bu apa, itu tuh kayak lumrah bagi mereka tuh, bukan sesuatu yang, weh gimana gitu, enggak. Oh. Kayak gitu aja. Kalau beda ya, zaman dulu kan kita kalau bu cantik banget tuh kayak yang berbar-bar gitu ya, kayak yang kayaknya dia suka dia sama gue. Ya kalau sekarang tuh udah enggak. Ya, Kalau muji-muji sekarang tuh, aja gitu ya. muji tuh muji aja kayak, wah ibu baik banget sih bu gitu. Misalkan ada cowok kayak Kalau gitu. kita kan kayak muji kayak gitu sama dosen suka ada maunya ya. Suka ada maunya. Anak sekarang tuh kayak memang humble banget sih kok menurut Humble aku. ya. Kayak tiba-tiba aku bawa tas gitu ya. Terus Bu, saya bantuin gitu. iya, Oh, iya gitu. emang bu saya bantuin ya, kasihan ibu berat gitu. Kalau zaman dulu kita itu kayak apa sih gitu. Iya, bener. Lu pasti ada maunya. Sekarang tuh enggak, ya emang Ya udah, bantuin aja. Iya, Sebentar. iya mereka tuh emang kayak gitu. Yang anak-anak sekarang tuh, dan emang kalau ketemu tuh kayak gitu, Buria gitu, dari jauh tuh dari kayak jauh gitu ya. Kalau zaman kita kan ketemu dosen gitu, bu, Gitu gitu ya. kan, gitu. Sekarang tuh enggak, Ri. Manggil dari jauh aja gitu ya. Kalau kita kan dulu Disampein. kayaknya kalau teriak gitu kayak Nggak sopan, Benar. kayak gitu sekarang. Terus kayak misalkan ketemu lagi di perkuliahan, di misalkan ada mata kuliah apa, terus nanti aku ngajar mata kuliah dia lagi gitu, ibu ketemu lagi gitu. Kok zaman dulu kan yang gitu doang ya, cuma senyum gitu. Enggak, sekarang itu emang mereka ya sehumble itu memang. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.